Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, Yayasan Sinar Cahaya Katulistiwa Kota Singkawang mengadakan jumpa pers untuk mengklarifikasi kasus keracunan makanan yang menimpa siswa Madrasah Aliyah Negeri Model Singkawang pada Jumat 7 Februari 2026, Cafe Nordu Gedung Pusat Kuliner UMKM, Kelautan dan Perikanan, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Barat. Saya dari nama saya di Nusantara. Saya kami kabar portal Nusantara. Selamat malam masyarakat semua. Nama saya Ferry Sudirman dari Dalam jumpa pers tersebut, pihak SPPG menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan menjelaskan penyebab terjadinya keracunan. Menurut Ihsan, Kepala SPPG, penyebab terjadinya keracunan adalah keterlambatan pendistribusian makanan yang menyebabkan makanan menjadi panas dan lembab, sehingga memicu pertumbuhan bakteri. Makanan yang dikonsumsi oleh siswa pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat tersebut kemungkinan sudah berubah karena uap air pada tutup wadah yang menetes kembali ke makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan Pak, saya Kurniawi, Kepala Regional MBG Kalbar. Kebetulan hari ini datang ke sini dan punya kesempatan beruntung bisa berkumpul di sini hari ini terkait apapun yang terjadi di Singkawang. Saya sudah dapat informasi kemarin sehingga hari ini kebetulan ada kegiatan di wali kota tadi pagi. Sekalianlah saya hari ini ketemu di sini sebagai ungkapan yang pertama kami meminta maaf terkait hal yang terjadi di wilayah kita. Saya memastikan ini akan kami evaluasi untuk menjadikan program MBG di tempat kita lebih baik lagi nantinya. Terkait daripada siswa yang terdampak ini, karena sebenarnya tadi kalau selesainya awal, mungkin saya akan datang. Biasanya ketika saya datang, saya akan langsung mengunjungi para siswa sebagai ungkapan permohonan maaf kami secara langsung pada siswa yang terdampak, tapi mungkin besok pagi baru bisa dilakukan. Hari ini malam ini kita ketemu dulu di sini untuk yang kronologi secara jelasnya kejadiannya seperti apa, apa penyebab daripada kejadiannya. Mungkin nanti kepala SPPG lah yang lebih tahu karena yang berada di SPPG itu sendiri. Tetapi apapun itu, dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf atas kejadian ini dan berusaha untuk menjadikan wilayah kita nol angka kejadian. Selalu mengevaluasi apapun yang terjadi, baik itu dari menu, dari sarana prasarana di SPPG. Terus kami lakukan perbaikan guna perbaikan kualitas makanan di wilayah kita. Tapi yang pastinya di sini kami di regional Kalimantan Barat memohon meminta juga nih kepada bapak-bapak semua, karena kami perlu masukan, kritikan, saran dari masyarakat, dari para media. Saya berterima kasih juga beberapa pemberitaan Pak. Terus terang kami justru melalui pemberitaan mengetahui oh ini ada yang dari media, ada yang menunya masih kurang, lain dan sebagainya, dan itu memang langsung kami tindak lanjuti. Dan media memang suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada program kami. Apapun nanti mungkin kita akan selalu berkomunikasi terkait apa, silakan nanti saya berikan nomor saya jika ada apa-apa yang ingin dikomunikasikan, dipertanyakan terkait MBG, insya Allah akan selalu saya respon. Jadi untuk kesempatan ini mungkin Kepala SPPG, Mitra dan Korwil yang berada di sini yang lebih kompeten lah menjelaskan sebenarnya bagaimana ini terjadi dan dari apa yang sebenarnya itu menjadikan hal seperti ini. Saya rasa sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kepala SPPG Singkawang Tengah Bukit Batu. Kalau juga kurang lebih
istilahnya juga mau mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah terjadi hal yang memang kita semua tidak inginkan. Dan kalau dari kami, yang pasti udah tindakan pertama dari mitra yayasan dan dari KSPPG itu, siswa yang terdampak itu langsung di hari itu juga kita sudah sampaikan dan sudah kita datangi orang tua murid atau siswa yang terdampak, dan juga untuk segala biaya administrasi juga sudah pasti kami tanggung jawab. Untuk kronologi kenapa hal ini bisa terjadi, yang dimana masih terduga keracunan, itu indikasi pertama dari kami dikarenakan ada keterlambatan dari pengantaran, yang dimana biasanya itu di jam 9 atau jam 10, itu kita pengantaran di jam 11, yang dimana kebetulan itu pas siswa man model mereka makannya itu tidak langsung dimakan, maksudnya menunggu sholat zuhur dulu, kemudian langsung setelah sholat baru dikonsumsi. Dan dari hal ini juga yang terdampak memang beragam, istilahnya dari macam-macam kelas, tidak hanya di satu kelas saja. Dan yang pasti dengan terjadinya kejadian ini, dari kami, dari dapur pasti melakukan evaluasi yang sebesar-besarnya agar kejadian ini pasti tidak akan terulang lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, hasil wawancara dari guru man model memang Kepala Regional Badan Gizi Nasional, BGN, Kalbar, Agus Kurniawi, menjelaskan bahwa setiap SPPG wajib menerapkan instalasi pengelolaan air limbah, IPAL, dan hampir di setiap SPPG sudah memiliki IPAL. Namun, IPAL di SPPG Jalan Pinang Kelurahan Bukit Batu masih belum sempurna, sehingga limbah masih keluar dan mengalir ke saluran parit umum. Pihak BGN juga menjelaskan bahwa setiap SPPG wajib mengajukan dan mengantongi label halal. Hingga saat ini, prosedur sertifikasi halal masih dalam tahap proses di setiap SPPG yang ada di wilayah Kalbar. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, GNTV Indonesia, Lai, melaporkan.